datang di Generasi Mecin. Saya sedang berada di Yesterday Backyard di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. Wah, hari ini narasumber saya orang-orang hebat. Ada staf khusus Presiden Millennials, ada wakil menteri, waduh, dan juga ada perwakilan dari ekonom yang juga beliau bekerja di Habibie Center ya. Hari ini saya akan membahas tantangan ekonomi di tahun 2020. Jadi, buat kamu yang deg-degan dengan kenaikan harga BPJS, tarif listrik, jalan tol, nah mudah-mudahan hari ini akan mendapatkan jawaban. Kira-kira siap nggak sih Indonesia menghadapi tantangan ekonomi di tahun 2020? Temuin jawabannya, saya mau masuk. Udah pada nunggu kayaknya. Let's go. Nah, saya sudah berada di dalam Yesterday Backyard ya, di daerah Pangeran Antasari. Wah, ini tempatnya enak sekali dengan latar belakang motor-motor. Apalagi pas nih kita ngomongin tantangan ekonomi 2020. Kira-kira hobi-hobi kita masih bisa spend nggak nih untuk tahun depan? Secara harga-harga katanya banyak yang mau naik, ya kan? BPJS naik, tol naik, apalagi cukai rokok naik, ojek online naik. Nah, kira-kira ibu-ibu masih mengizinkan bapak-bapaknya untuk hobi main motor kan ya? Di sini saya udah ngundang beberapa tamu saya. Yang pertama ada Pak Umar Juworo yang juga ekonom dan Dewan Pakar dari Habibie Center bidang ekonomi. Pak Umar, terima kasih sudah hadir Pak. Sama-sama. Dan ini satu lagi yang menjadi highlights di minggu-minggu kemarin, salah satu dari 7 staf khusus kepresidenan Millennials. Ada Gracia Billy Yosafat. Halo Bil. Hai. Salaman dulu Bil. Iya. Selamat ya udah dilantik. Terima kasih. Oke, pertama kalinya bekerja di pemerintahan? Betul, pertama kalinya. Oke. Nah, mungkin sebelum saya tanya Pak Umar, saya mau nanya ke Billy dulu berhubungan dengan tantangan ekonomi tadi yang sedikit saya jelaskan. Ada arahan khusus dari Presiden untuk staf khusus milenial ini menghadapi 2020 khususnya di bidang ekonomi ya? Iya, sebenarnya karena namanya adalah staf khusus milenial. Jadi kalau saya disuruh bicara makroekonomi secara keseluruhan, bukan bidang saya. Ya. Mikro secara spesifik juga bukan bidang saya. Kita bicara dalam demografik milenial tersebut saja. Oke. Arahan khusus adalah peningkatan partisipasi aktif dari generasi milenials. Kita lihat 30-40% dari demografik, hampir mencapai 60-70 juta orang. Ketika mereka kemudian terlibat aktif berpartisipasi dalam kegiatan baik perekonomian itu sendiri, maka akan terjadi transformasi sendiri. Itu harapannya. Oke, karena secara demografi sudah pasti millennials dan gen di bawahnya gen Z ya. Iya. Itu adalah populasi terbanyak di Indonesia untuk sekarang ini kan? Iya, untuk sekarang dan nanti juga sampai 2045. Oke. Apa sih yang sebenarnya ditugaskan kepada staf khusus milenial ini, Bil? Kata kuncinya adalah inovasi. Jadi kita melihat apa yang sudah terjadi, proses pemerintahan, terus proses penganggaran, segala sesuatu yang berada dalam birokrasi tersebut untuk kita ciptakan inovasinya. Jadi kita thinking outside of the box. Jadi memang kita adalah sebuah grup think tank di luar daripada birokrasi dan divisi-divisi atau struktur yang sudah ada untuk melihat bagaimana sebuah inovasi itu akan jalan. Sangat spesifik. Berelaborasi sama birokrasi pemerintahan, millennials ini nggak ada bentrok atau clash? Satu direct report kita adalah presiden. Langsung ya, jadi sangat jelas sekali kita jadi di handphone Billy ada nomor presiden, langsung bisa telepon atau ini bisa ya. Tentang bagaimana kita berkoordinasi juga itu sudah beliau atur, ya kan. Kita bisa dipanggil 1x24 jam. Kita bisa standby berarti? Standby. Kita juga sedang diatur untuk rapat reguler dengan beliau. Bahkan beberapa dari kita sudah ikut beliau jalan dinas malah seperti itu, untuk beliau minta masukannya apa yang harus dikerjakan atau apa yang harus berubah. Gitu. Oke, saya mau nanya ke Pak Umar juga deh secara keseluruhan. Ada yang optimis, tapi banyak juga yang agak ragu lah dengan setelah Pilpres dengan pelantikan, penyusunan kabinet, ada menteri, wakil menteri, terus staf khusus milenial, bahkan wapres juga ada staf khusus nih Pak sekarang. Nah, untuk menghadapi tantangan ekonomi ini kira-kira sudah cukup pasukan Avengers ini Pak untuk menghadapi ekonomi 2020? Iya, sebetulnya sekaligus melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Saudara Billy ya, selamat untuk bisa membantu Presiden dan mudah-mudahan terus juga bisa mengembangkan apa yang sudah Anda lakukan selama ini. Sebetulnya kalau kita lihat itu kan jelas Presiden kan dia membutuhkan
masukan atau bahkan juga inisiatif-inisiatif dari berbagai kalangan ya. Ini dalam hal ini adalah dari kalangan milenial. Nah, kalau kita lihat misalnya apakah kemudian itu akan bisa lebih baik untuk mengangkat ekonomi. Ekonomi kita sebetulnya cukup oke lah dengan 5% pertumbuhan. Tapi kan kalau Anda bandingkan dengan Vietnam, Filipina, apalagi dengan India atau Cina, kan mereka jauh lebih tinggi, 6% atau bahkan mendekati 7%. Nah, itu yang sebetulnya harus kita optimalkan gitu. Nah, yang berikutnya itu adalah bahwa harap diingat bahwa ekonomi Indonesia 1 triliun US dollar pendapatan per kapita, berarti total ekonomi itu adalah mayoritas sudah di korporasi, perusahaan ya, baik itu besar maupun kecil gitu, dan di rumah tangga gitu. Jadi tidak lagi bergantung kepada pemerintah. Jadi ekonominya akan berkembang terus dengan 5% terus ya, apalagi kalau kita mau melihat 2045 akan menjadi negara dengan Pak Jokowi 7 triliun, itu kan berarti akan semakin besar peranan dari perusahaan besar dan kecil dan juga rumah tangga gitu. Nah, inilah yang sebetulnya yang harus kita kembangkan gitu loh. Oh, seperti itu ya. Oke. Ini kayaknya sebelum kita lanjut lagi, kayaknya kita belum dikasih makan dan minum, Pak, dari sini. Gimana? Kita makan sama minum dulu supaya ngobrol juga enak. Dari Yesterday Backyard, menu makanannya dari western ada, dari lokalnya juga ada. Boleh, Mas, kita pesan makannya dulu, Mas. Silakan. Apa sih menu andalan dari Yesterday Backyard nih? Menunya banyak banget nih. Yang ini yang lebih spesial kali ya. Yang spesial. Yang milenial. Yang milenial dan spesial. Ini ada garasi smoke beef burger. Garasi smoke beef burger ya. Burger berarti, oke. Burger, terus ada chicken spinach cream. Chicken spinach cream, oke. Yang lokal? Yang lokal paling kita pakai fish and chip. Fish and chip, oke, boleh. Satu lagi ada? Satu lagi ini aja burger with parmigiana. Boleh, siap. Minumannya? Minumannya Jus aja ya, yang sehat ya. Kita ada fresh Fresh juice ini kan, oke. Watermelon juice. Terus mungkin kita kasih ada smoothie, oke. RC peanut pie, oke. sama Captain Crunch. Captain Crunch itu apa? Jadi dia semacam milkshake, jadi ya pakai Oh, ada susunya milkshake gitu ya berarti. milkshake segala macam. Oke. Dia dengan es krim juga. Wah, ada es krim ya? Jadi satu. Bawain sini semuanya, Mas. Siap, oke. Terima kasih, Mas ya. Wah, lapar ya, ini belum ngobrol udah kenyang kita. Ini ke Pak Umar lagi, saya mau nanya, ada satu konsep ekonomi dari Pak Habibienomics ya? Itu Pak ya. Boleh jelasin dulu Pak, apa itu Habibienomics dan mungkin apakah konsep tersebut masih relevan untuk diterapkan di periode keduanya Pak Jokowi ini, Pak? Iya, sebetulnya kalau yang dulu bekerja di lingkungan Pak Habibie banyak kan itulah seperti latar belakang saya juga dulu dari ITB kan, fisika, lalu kemudian lanjutan di ekonomi. Dan Pak Habibie kan sebenarnya dia Menristek ya, tetapi kemudian menjadi wakil presiden dan presiden untuk bidang ekonomi. Nah, waktu di Menristek pun sebetulnya ada industri strategis itu. Nah, dia itu konsepnya selalu dari awal sebagai seorang engineer gitu, bahwa untuk Indonesia itu bisa berkembang secara berkelanjutan sustainable itu sumber utamanya harus sumber daya manusia dan teknologi, karena itu akan mendorong productivity, inovasi yang kita lihat kan, bahkan negara-negara yang baru menjadi negara maju itu selalu begitu. Jepang pun pengalamannya begitu. Jadi konsep ini udah digagas sama Pak Habibie dari 90-an? Iya betul, sejak Pak Habibie kembali dari Aachen kan, dia kan dulu kan kerja di Jerman. Di MBB itu kan bidang riset pesawat. Tetapi dia itu punya minat yang besar. Seperti juga kita lah waktu saya muda dan juga Anda, karena dulu waktu dia sekolah itu kepalanya dipegang-pegang sama Soekarno gitulah. Inilah harapan bangsa kita. Nah, waktu itu dia manggil oleh Pak Harto, kalau Anda kan dengan Pak Jokowi. Nah, kalau mau dilihat dengan landasan itu, memang setelah itu presiden-presiden berikutnya sibuk dengan hal yang mendesak ya, apalagi harga komoditas itu naik sehingga pandangan itu tidak begitu lagi berlanjut. Nah, pada masa Pak Jokowi ini kembali dia melihat itu pentingnya sumber daya manusia dan teknologi, atau dalam bahasa yang lebih luas itu adalah ya inovasi tadi. Inovasi, oke. Ini sambil disajikan dulu minumannya. Ya. Waduh. Terima kasih. Ini
Ini merah sama merah nih. Strawberry, Ini watermelon, Captain Crunch, chocolate pie. Oke, boleh dipilih silakan lo Pak Umar mau yang mana, Bill mau yang mana silakan dipilih. Yang Makanannya ini kita tunggu. Saya tahu Watermelon kita ingin milkshake, tapi saya ambil dulu. Oh ya nggak apa, milkshake-nya. saya Bapak mau strawberry Iya, atau iya, semangka? saya watermelon. Saya strawberry kalau gitu. Oke. Yang ini nanti siapa yang aus lagi ya? Jerry. Oke, nah tapi kalau pemikiran itu sebenarnya panjang udah dipikirkan dari jauh-jauh hari. Iya. Selain banyak keputusan dari pemerintah yang lebih mendesak saat itu mungkin. Apalagi sih Pak tantangannya sampai harus sekarang lagi dimulai lagi berarti kan? Iya, karena pada waktu itu kan itu sebetulnya menurut saya lebih karena turmoil kerusuhan sosial itu tahun 98 itu ya. Anda udah lahir 98 ya? Sudah. Saya masih kecil sekali ya. Nah itu menyebabkan ekonomi itu sampai minus 13, nggak ada. Indonesia itu kan mayoritas, apalagi pada waktu sekarang aja 56% konsumsi rumah tangga. Jadi pada waktu itu sekitar 70 lebih, mestinya nggak akan terjadi. Sekrisis ekonomi apapun nggak bisa terjadi sampai minus 13 dari kerusuhan sosial, sehingga mendesaknya itulah membuat stabilitas lagi. Nah menariknya Pak Habibie itu, makanya susah teman-teman ekonomi untuk mengikuti, dia kritik karena dia pakai istilah pesawat. Jadi ekonomi itu seperti pesawat yang sedang stall, jatuh gitu, turun secara mendadak, vertikal gitu. Jadi dia harus stabilkan lagi, stabilitas. Nah dalam waktu 1 tahun kembali stabilitas itu. Tapi kan Pak Habibie kan hanya kurang lebih 2 tahun kan, nggak meneruskan. Nah habis itu kan Gus Dur, lalu kemudian almarhum Bu Megawati nggak bisa memfokuskan sesuatu. Nah zaman Pak SBY itu karena komoditas tuh harga komoditas tinggi, kita terlena lah. Nah kelihatan baru sekarang ini lagi Pak Jokowi melihat itu tentang pentingnya sumber daya manusia dan inovasi atau teknologi itu untuk mendorong ekonomi Indonesia berkembang secara berkelanjutan dan mengarah menjadi negara maju. Oke. Menariknya ada unsur pemerataan kenaikan ekonomi harusnya dengan ditunjuknya Billy di sini yang concern di Indonesia Timur ya, Bill. Oke, abis ini kita bakal lanjut lagi. Kira-kira strategi apa? Karena kalau ngomongin Indonesia kan bukan cuma Jakarta, bukan cuma Jawa, tapi dari ujung Sumatera sampai Papua, dan ada satu Silicon Valley-nya Indonesia Timur yang sedang dibangun, dan ada Billy di situ ya, Bill. Abis ini kita bakal lanjut lagi ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Generasi Mecin.